wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa menghidupkan iman kita, menegakkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan dengan penuh keyakinan ini mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan. Alias nama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apapun, kebajikan itu akan Allah berikan pahalanya. Maka jangan sampai kita kemudian menyanyiakan kesempatan untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik, karena perbuatan baik sekecil apapun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan diberikan oleh Allah pahalanya, baik di dunia ataupun juga di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini banyak atau justru sebagian besar manusia itu lebih menjadikan dunia sebagai tujuannya. Mereka belum disebut rela, belum disebut ridho bila belum mencapai apa yang dikatakan dengan namanya ketentraman dunia. Tak peduli mereka terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan mereka hanyalah sesuatu yang segera ingin mereka dapatkan, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang dapat dilihat, kenikmatan yang dapat dipegang, kenikmatan yang dapat mereka rasakan di kehidupan kita yang sementara ini. Dan lupa mereka dengan apa yang disebut dengan namanya janji Allah berupa pahala akhirat nanti. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa sama'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah di dalam neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan pada kita semuanya tentang orang-orang yang akan celaka. Celaka puniko rugi, kemudian menderita secara lahir ataupun batin, jenenge wong cilaka. Nah, siapa? Yaitu pertama orang-orang yang hanya menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya
dan belum puas, belum akan senang, belum akan tenang bila belum mencapai kesenangan dunia. Uripe mung tek nggih mburu dunya. Tak kenal agama sama sekali dan bahkan memang tidak mau mengenalnya. Bahkan tidak sedikit di antara manusia itu yang menjadikan agama itu sebagai namanya racun. Wong-wong PKI. Sekarang masih ada. Jadi PKI itu Partai Komunis Indonesia, dan yang sepaham dengannya, mereka tidak pernah yakin akan adanya kehidupan akhirah. Padahal mereka sebenarnya kalau mau berpikir, mereka jane ya ora yakin ning dunya arep umure dawa. Bahkan justru malah banyak mereka itu karena mengejar dunia malah mati yang mati muda. Bahkan orang nganti tua wis menderita. Tapi itulah ketika orang sudah terbuai dengan kesenangan dunia, maka dalam pikiran mereka, dalam benak mereka itu onone mung dunya anu dunya. Dalam pikiran dan dalam keyakinan mereka, dunia itu abadi. Padahal tidak ada namanya dunia yang abadi. Dikatakan dunia itu cedak, sementara, sebentar. Dan dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia dan keindahannya itu hanya kesenangan, kenikmatan yang menipu saja. Kauna sing abadi. Nah, maka siapapun orang hidup dunia ini hanya mengejar dunia, sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia, dan yang dicari hanya dunia, sehingga mereka tidak mau ikut ajaran agama, tak peduli dengan agama, tak percaya bahwa bisa akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Maka Allah ancam. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka akan ditempatkan di dalam neraka disebabkan apa yang mereka usahakan. Apa salahnya? Orang yang tidak beragama, yang tidak mau dituntun oleh agama, tentu mereka akan berbuat menyimpang. Akan berbuat menyimpang. Pertama, dalam usaha mereka mencari apa yang disebut dengan namanya dunia mereka, maka tak peduli namanya halal dan haram. Sing penting entuk. Ada yang mereka kerja dalam perjudian yang dilarang oleh agama, ada yang bekerja di dalam urusan-urusan yaitu maksiat, pelacuran. Bahkan di daerah Jawa Timur itu ada sebuah kabupaten itu yang bupatinya itu seorang habaib. Nah, kemudian berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar supaya orang-orang itu tidak hanya namanya ngejar kesenangan dunia sampai melanggar aturan. Prostitusi dihilangkan, miras dilarang, nah jebule sing nyerang, jebule sing nentang, oke. Nah, jadi sing nentang supaya prostitusi itu tetap ada itu banyak. Nah, tetapnya harus ada terus. Kenapa? Kata mereka adalah itu bagian daripada kenikmatan dunia. Miras tetap harus ada. Kenapa? Karena tempat hiburan yang menyenangkan. Nah, kemudian dugem tuku tetap ono. Kenapa? Karena untuk melepaskan lelah. Maka mereka masuk dunia yang gemerlap. Inilah kehidupan mereka. Ternyata banyak manusia yang ketika mereka diatur supaya mereka itu menjadi umat hidup itu hanya sementara dan mengabdi kepada Allah dan harus beriman kepada Allah, harus beragama. Ternyata banyak yang mereka menolak untuk beragama. Mereka lebih suka dengan kesenangan-kesenangan dunia. Pengen uripe bebas akarepe dhewe. Golek bondo, golek kekayaan, golek kesenangane dengan cara yang haram. Nah, kalau sudah dapat ya untuk yang haram juga. Golek calone wis haram, dintekne ya nggen perkara sing haram. Nah,
Tidak ada orang yang meninggalkan korupsi kalau dia tidak tahu hukum korupsi itu adalah haram. Hanya orang beriman yang yakin nek korupsi itu dosa. Ancamannya neraka. Nek wong ra ndek agama, apa dosa-dosa. Apa yo neraka. Nah, maka namanya orang punya kesempatan dalam kesempitan, tetap mereka akan ambil yang bukan haknya. Dan orang dengan terang-terangan merampok. Kemarin malam itu masjidnya Baitul Salam, tempatnya Pak Haji Miswadi itu, tempatnya Pak Kandar, teman Pak Kandar itu kota infaknya digotong wong. Orang mau digotong toh, ini dijukuk sak isine. Wong sejenenge kota infak kan nggih ibadah, nek gandeng wong ora kenal ibadah, kenal agama, nyolong ra peduli, mbuh kuwi nggen agama apa nggen ora agama. Sing penting entuk. Nah, terus PT Marbote ya di gowo. Nah, ini. Jadi Marbote PT ya di gowo. Padahal Darussalam ini belak-belakan wis. Cul-culan. Kalau wis dikuancing, wis digembok, wis diwodos, PT digowo kotake dipikul. Nah, sing masjid gak ana CCTV-ne, sipine tanggane ngerti, dipikul ngidul. Kuat to. Jadi wong siji itu gotong kotake Pak Gede kuat. Nah, nek mikul barang colongan niku enteng. Ya mikul barang halal abot. Mikul motoe abote ra umum. Ya mikul barang colongan enteng. Nah, ya toh. Ada itu mikul moto loro kaya mikul 2 ton. Halo. Lihatlah aku. Mikul moto kok abot. Iki lho. Ini ya moto halal abot. Iki lho. Jadi saya mau ngerapat peduli nyolong. Kemudian sing dicolong itu nggon-nggon sing diarani nek kanggo wong beriman itu tempat yang harus disakralkan, dikeramatkan, karena dimuliakan. Nyolong kok neng masjid. Nah, sing dicolong ya kota infak. PT Marbote ya dicolong. Wah, ini kan udah keterlaluan. Tapi bagaimana enggak ada keterlaluan. Yang penting entuk. Mereka bisa mendapatkan kesenangan dengan cara itu. Nah, orang seperti jika tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ma'wahumun nar. Tempat tinggalnya dalam neraka. Disebabkan kegiatan dan usaha mereka yang menentang, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pamane wonge krungu ya ora gagas itu. Alah kumbale mukiyo. Nah, karena mereka sudah dibuai dengan mengenai dunia dan kesenangannya. Nah, bahkan ada orang yang rela membunuh wong tuane demi untuk mendapatkan harta. Di Jawa Barat itu ada jamaah masjid itu hilang. Sedina ora ketok, 2 dina ora ketok, ora ketok. Ngantek 3 sasi ya ora ketok. Ditakon-takon ki gak ono sing ngerti. Omahe kancingan kabeh. Nah, dikabarke ajabe dia pindah nang kene dulure. Nah, ini dulure. Nah, wong kok do curiga. Yang ini dulure lek kok ana wonge. Lah jebule dipateni anake sing barep. Jadi bapake dipateni. Itu. Umbo apa tuh karepe? Arepe njukuk warisane. Warisan lemah kan iso digawa mlayu. Karepe nek bapake mati terus lemahe didol. Nah, kemudian juga dia sertifikate iso. Ora mikir dhewe tanda tangane sapa. Wes gelap mata, wong itu kaya-kaya wis ora peduli lagi. Gelap mata. Lah urusan lemah omah itu gemlaki kan ora iso. Didol kan tandangane sapa? Hanya konangan ternyata apa? Dia dibunuh dan dipendam di dalam ruangan tamu. Dipendam yang ruang tamu.
Ya kan wong nek wis kali nek wis anake mung donya terus ora sadar mikire. Pikirannya cekak banget. Nah, padahal wong mateni itu ora mungkin tenang jiwanya. Dan nggak mungkin dia bersembunyi. Bagaimana sih nyolong lemah mau, ora mungkin dia sendiri. Mana mateni wong tua demi untuk warisan tuh yo wong sak bodoh-bodohne wong lah apa? Lah sing digawa lemah wasane kan ya mungkin dia sembunyi di mana dia sebenarnya bisa. Akhirnya ditangkaplah dan ternyata dialah membunuh. Untuk apa tuh? Nah karena dia kalah judi online. Kalah judi online. Akhirnya gelap mata rumah saya dengan judi itu dia dapatkan rezeki yang banyak, duit yang banyak. Terbuai dengan keadaan, akhirnya justru malah anak yang mau game. Bahkan rame di medsos itu anaknya bos bis gede yang kudu sono dipecat bapaknya gara-gara main game utang nganti miliatan. Nah, oke main game utangnya nganti miliatan. Nah, wis tuwa barang ya ora iso ninggalke game, padahal meh game over. Nah, nek game mulai SW, tapi nek pengajian arep game over wae. Ini luar. Ini muncul kejahatan zaman sekarang. Mulai membunuh orang tua, ya kan? Bahkan tak sedikit orang terang-terangan, wis gelap mata. Wong ngarepe rabi, orang de duit kok malah jambret neng dalan. Kepruk iku wis rabi malah. Ini contoh itu. Arep rabi kudune kan ya piye golek bondo sing halal apa piye, orang de duit malah jambret. Ya tetap konangan kepruki di masa. Ki gak sida rabi. Sing anyelke meneh itu loh. Nah, demen karo wong mbok demeni wong liya ora demeni mantune. Nah, iki yo ono kuwi. Mantune didemeni. Ya to. Wis sing salah sing nom sing tuwa ngono. Lah sing tuwek kuwi sing salah. Tuwek kudu dicontoh. Tuwek ora iso dicontoh. Nah, to. Di mana-mana nek adik padu karo kakak salah mesti kakak. Maratuwa gladik era. Wong tua kudu dadi contoh sing becik kanggo anak-anake. Malah gaplek pringkilan. Tuwek-tuwek petakilan. Wong golek duda dalu salam ning kono kok. Oleh panut apa sapa ya ono. Malah sing ora kan pacar. Ini satu contoh. Kenapa demikian banyak terjadi? Orang sudah krisis dalam namanya keyakinan. Krisis namanya dalam keimanan. Sehingga banyak orang tuh nyimpang. Nah, ingatkan Nabi mengatakan la yasni zani hina sifama mu'min. Tidak mungkin orang itu wani zina, nek arepe zina dia menduwe iman. Jadi mana wis los dol. Nah, nang arepe tol itu ono jenenge Loske Cafe. Nah, nanti mudeng ora? Hah? Batas kota, lodrane nek jenenge pas pintu tol itu kolor mlebu itu tak kira masjid. Supaya masjid persis kok nyawang itu. Jebule Loske Cafe. Loske itu berarti di loske diculke. Nah. Lah saiki akeh wong do pelampiasan ngono kuwi ya. Los kayak wis rande batas-batasan cul. Pengen zina cul. Pengen nyolong cul, pengen mendem cul, pengen mangan asu jegok ngono wis. Ora peduli hukum, kenapa? Enggak punya keyakinan, enggak punya namanya iman. Sehingga dia calacul. Wong nek ndek iman ora mungkin wani zina, nek dhek duwe iman. Tidak mungkin minum khamr kalau dia masih punya iman. Dan tidak mungkin mencuri ambil barang orang dia punya iman. Neng gandeng pondasi manis mulai melemah. Nah, maka akan datang masa di mana pengajian mung jadi resmi-resminan. Sing nganyelke undang ustad kon ngundang manten bare dangdutan roke sakilan. Wah. Wis ngono-ngono kuwi. Amin.
Mana tukang pijat ya awet enom ya. Wih, ya tak ini oke. Ini loh. Ya Allah, iki karep dadangan tuh loh. Gitu. Saya sempat protes sama lho, kowe ngundang aku iki ngopo? Aku ngandani nganti ndaki bare tok racune dengan pupu kentol gitu loh. Lah ngono iki wong lanang nyawang ngono kan ya lali lemune. Lah wong ora nyawang apa-apa lho ning Darussalam lali kabeh mulai. Ana nyawang sing ora-ora. Kuwi iso lali, ora nyawang apa-apa iso lali apa meneh nyawang sing ngono-ngono kuwi. Nah, lah pripun Pak, ajenge Bapak pengajian. Nang ajenge sing dadi manten njaluk ndangdutan kok jebul. Jadi pertempuran antara kehendak orang tua dengan kehendak anak. Saiki anak kalah karo wong tua kalah karo anak. Nah, ada repot arep menang dhewe, kadang anak dibela karo mboke. Mboke lulusan sing kena sisan. Tapi maksudnya iku mboke ndek komunitas yang dangdutan sisan. Bapaknya komunitas pengajian mboke dangdutan. Repot ya malah itu. Nah, itu seperti itu susah. Padahal perintah orang hidup itu beragama itu supaya keluarganya ya padha selamat. Ku anggusakum bahalikum. Nah, akhirnya ya rusak. Nah, sendi-sendi iman sekarang udah mulai luntur, lemah. Akhirnya perbuatan maksiat di mana-mana. TV kita tuh berita kebaikan itu kalau berita keburukan banyak mana? Oh. Patroli ya keburukan. Nah, sergap ya keburukan. Terus apa meneh jenenge? Kisah seputar silit British. Ya keburukan. Kan jarang ada liputan pengajian dari kampung ke kampung, tidak ada. Nonton rano wong seteko turu kabeh. Oh itu loh. Jadi ini sangat nyoteng ya bingung ya. Nah, ini kenyataan yang saya ada sekarang itu. Nah, dia kudu bener-bener mulai berpikir. Nah, ternyata di luar sana wong sing gagas agama ngukeh tenan. Dan pengaruhnya justru sekarang itu malah mempengaruhi wong sing do istiqomah dadi ra istiqomah. Padahal ada itu kan ngajari mereka, ngajak menjadi yang kembali ke jalan yang lurus. Itulah ketika sudah dekat dengan yaumul qiyamah, orang sakarepe diri. Ketika pelajaran agama itu mau dadi resmi-resmian tok. Ora dadi jalan hidup yang harus mereka tempuh sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun. Yang diancam dengan neraka itu siapa? Orang-orang tidak peduli dengan peringatan-peringatan kami, dengan ayat-ayat kami. Wong dikandani sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Terus padha dene wong itu dikandani nganggo agama, ora dikandani padha wae. Kemarin saya ada tamu, wong wedok plonga-plongo, pokoknya yes. Wong ini disebut wong maras kan di depan orang itu kan ya, wong plonga-plongo, yang di sawang dhuwur, nyawang alor, nyawang idul, apa? Stres. Kenapa stres? Nah, karena nggak punya namanya pedoman, nggak punya namanya pegangan yang mereka pegangi sehingga dia tidak stres. Saiki oke wong sing ora ndek pedoman pegangan itu jadi stres. Salat ora. Ngaji ora. Pitutur sing becik ora mlebu. Sehingga ketika dia mengalami satu godaan, satu goncangan, bingung deh itu. Bingung. Nah,
Wong lara kok gak mari-mari. Kayak bingung apa stres. Nah, tapi ketika orang itu beriman, apapun musibah yang menimpa kita, itu karena kehendak Allah. Allah tidak hendak menyanyiakan kamu. Kadang-kadang apa? Allah ingin memuliakan kamu. Nek wong iso dadi nabi, Ayub entuk musibah malah alhamdulillah. Nek awake dhewe iso muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un wis sampai oke Rasulullah. Jadi dalam sakitmu Allah tidak akan menghinakanmu, tidak, memuliakanmu. Kenapa? Wong dikai penyakit, dikai lara ku nek ikhlas dosane entek. Nek wong lara ucapane la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Nah, wong lara Allah ora bermaksud mendirikan kamu, tidak. La ba'sa bihi, ndak maksud gitu. Tapi apa? Justru kamu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorene ngono, neng nampane ya wangel. Wae ngandani tok iso ngrasakne aku wis pidato wae. Mungkin ya ono. Aku tau ngandani wong lara mlaku nek tau. Sampane tukang ceramah ngomong apa iso ngono. Nah kene sing ngrasake. Kowe ora ngrasake ijol apa piye malah ngono coba. Sangel ya aku. Angel ya. Nah. Itu lho, angel. Lah mane wong sing ngono ki wis mari-mari. Ana ngomong nyalahke Gusti Allah wae. Nah. Soale nyiptakne aku mati gawe lara. Nah, ora usah digawe sisan ngono malah coba. Nah, inilah orang enggak punya iman, enggak punya keyakinan. Orang punya iman dan punya keyakinan, maka dia selalu mengembalikan kepada Allah. Ini jeneng apa? Ini lho, sing dibahas ini lho. Hah? Inabah. Selali to. Lah kayak melek lah padahal wong liya. Ya lali. Jenenge mengembalikan segalanya kepada Allah. Tidak ada peristiwa perkara terjadi kecuali karena kehendak Allah. Dan Allah dalam keadaanmu tidak hendak menderitakan kamu, tapi ada hikmah yang Allah hadirkan pada kita. Ya loh. Kadang ana wong sehat wis glonjom ae bahasa Jawa Timur itu. Apa glonjom itu? Tak karepe dhewe. Maka kadang-kadang Allah datangkan sakit dan ben ora sak karepe dhewe. Dikurung neng omah, didelikke neng omah, rasa lunga nyandi ben ora sak karepe dhewe. Nah sehat malah mendem. Jadi gawe lara ben mari begitu. Nah sehat ngomong mancing ae. Lali salat, lali subuhan. Gitu. Kan anak sing wingi arep bojone pancenge digodhog dimasak. Sok anyele bojone. Nah, Mas padang ngono Mas, lawis mateng ngono. Pilih apa? Lho kok pancen kok godhog dik. Lah piye kowe mancing ra tau entuk lho. Aku godhoge wae ngene lawuh ngono tok ngono kuwi. Panen wae kuwi, senarmu kuwi dadekne mie kono. Nah. Kuwi selawungmu kuwi garan pancing kuwi. Kuwi bojone ngasih mumet ngono kuwi. Lah piye? Wong entuk dit pira-pira mau mancing wae. Ya mancing nganggo aturan. Ora urip mung entuk dit lunga, entuk dit lunga, entuk dit lunga. Nah, ya ono wong sing ngono kuwi, mung hanya mencari kesenangan hawa nafsu. Kadang orang tuh enggak berpikir, mancing nang nusukan 50 tahun untuk 2 kilo. Asine lho ya, belum berpikir ngono kuwi. Yang katanya apa? Lah wis sampeyan gak ngerti, kene iki latihan kesabaran kok bro-bro ngono kuwi. Iki latihan bersabar, ora wis angel, ndane wis angel. Nah. Lah wong entuk wader telu wae direwangi ndoprok nang pinggir kalen gitu. Nah. Ya cacah masjid sing bangun masjid itu tak ceritakan di mancing nang ndi. Ali jiraan untuk pira? Wader Pak sak plastik, pirang kilo? Alah perapat. Bolone Mas Boiman. Apa mancing nusukan kono. Nah, orang yang seni nih jare ngono, sangel ngomong ngono sangel. Antara menyanyiakan waktu dan manfaat waktu itu enggak imbang gitu.
Jare nek sing kandha ngene, nek manjengi Pak enak, Pak nek tuku ora enak. Ya ono. Nah, jane padha iwak, ya nek ya kandhani wong nek pikirane ngono sangel dikandhani ya. Ninggalke anak, ninggalke bojo. Malah nyanyi, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Relakan aku pergi berjuang demi mendapatkan ikan lele. Sampai kembali besok pagi. Saiki. Nah, kudu akeh prihatine nang pinggir kali. Ben dadi Sunan Jaga Kali. Nah, itulah. Yang berbahagia. Gandeng saiki wis padha ngantuk. Apike ayo mulih wae. Sing jaba sengengene wis padang. Gek mulih ayo gek ndang madang. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.